wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4 dari kelompok 1 dan saya Halimatus Sadiah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada LKS halaman 49 nomor 1 dengan soalnya yaitu berikut adalah daftar transaksi selama bulan pertama kegiatan dari jasa konsultan pajak Prima bulan Desember 2019. Untuk tanggal 3, Tuan Hadi sebagai pemilik menanamkan uangnya sebesar 50 juta dalam perusahaan yang baru didirikannya. Untuk judul jurnal umumnya yaitu Jasa Konsultan Pajak Prima, jurnal umum. Ini ditulis bulannya ya. Jadi bulan Desember 2019. Pada kolom pertama yaitu kolom tanggal. Untuk batas yang pertama yaitu diisi bulan terus tahun. Di sini deretan tanggal 3. Terus tadi kan ini baris pertama untuk nama akun debit, baris kedua untuk nama akun kredit, dan baris ketiga untuk deskripsi. Di sini ada kolom ketiga yaitu nomor referensi yang diisi setelah menyelesaikan buku besar. Terus untuk kolom keempat debit ini nominalnya, dan untuk yang kolom terakhir yaitu nominal dari kredit. Dari soal yang tadi saya bacakan, berarti masuk debitnya kas dengan nominal 50 juta, ini dikosongkan. Terus kredit ekuitas Tuan Hadi. Nah ini harus ada sedikit spasi ya, menjorok ke depan dengan nominalnya 50 juta sama. Terus ini deskripsinya yaitu ekuitas awal, dikosongkan untuk nominalnya kan hanya deskripsi. Oke. Untuk soal yang kedua yaitu pada tanggal 4 membayar sewa ruangan sebesar 2 juta. Soal tersebut masuk ke akun beban sewa. Ini nomor referensi diisi, terus nominalnya 2 juta, ini kosongkan. Terus masuk kreditnya yaitu kas ya. Referensi dikosongkan dan nominalnya 2 juta dengan deskripsi membayar sewa ruangan. Selanjutnya tanggal 5 dibeli perlengkapan kantor seharga 5.500.000 secara kredit. Debitnya termasuk perlengkapan kantor, kreditnya termasuk utang usaha, deskripsinya membeli peralatan kantor. Nomor referensinya itu diambil dari buku besar. Debitnya sebesar 5.500.000, kreditnya sebesar 5.500.000. Ya. Soal berikutnya tanggal 6 dibeli peralatan kantor dari Istana Mebel seharga 15.500.000 sebesar 3 juta, dibayar tunai. Selanjutnya tanggal 6 dibeli peralatan kantor dari Istana Mebel seharga 15.500.000 sebesar 3 juta, dibayar tunai, dan sisanya akan dibayar kemudian. Untuk utang ini perusahaan mengeluarkan wesel no 435. Jumlah peralatan yang harus dibayar 15.500.000, yang sudah dibayar itu 3 juta. Jadi sisa utangnya yaitu 12.500.000. Deskripsi pembelian pada Istana Mebel. Pada tanggal 7 dibeli perlengkapan tunai sebesar 2.500.000. Pada tanggal 7 akun perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 dan akun kredit kas dengan 2.500.000. Deskripsinya dibeli perlengkapan secara tunai. Tanggal 10 meminjam uang dari bank sebesar 70 juta. Di soalnya terdapat kata meminjam uang dari bank, akun debitnya kas sebesar 70 juta dan akun kreditnya utang bank sebesar 70 juta dan deskripsinya meminjam uang dari bank. Nomor referensinya diisi setelah buku besar.
Baik, perkenalkan nama saya Dewi Puspitasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Halimatus Sadiah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pada tanggal 5 dan 6. Untuk tanggal 5 sendiri dibeli perlengkapan kantor seharga 5.500.000 secara kredit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jurnal. Untuk tanggal 5 sendiri yaitu dibeli perlengkapan kantor seharga 5.500.000 secara kredit. Di sini kita namain akun dan keterangannya itu sebagai perlengkapan kantor karena di situ dibeli, jadi kita tulis di debit. Karena dibeli jadi bertambah di debit, berkurang di kredit. Bertambahnya itu 5.500.000 karena di sana dibeli seharga 5.500.000 secara kredit. Nah, karena di sini secara kredit, jadi kita tulis di nama akun dan keterangannya itu sebagai utang usaha. Karena utang, jadi berkurang di debit, bertambah di kredit. Nah, untuk keterangannya sendiri kita beri yaitu membeli peralatan kantor. Oke, kita lanjut tanggal 6. Di sini yaitu dibeli peralatan kantor dibeli peralatan kantor dari Istana Mebel seharga 15.500.000, sebesar 3 juta itu dibayar tunai dan sisanya akan dibayar kemudian. Sisanya itu sisanya itu menjadi utang. Untuk utang ini perusahaan mengeluarkan wesel nomor 435. Nah, kita lanjut ke jurnal tanggal 6, yaitu dibeli perlengkapan kantor dari Istana Mebel seharga 15.500.000. Kita namain akun dan keterangannya sebagai peralatan. Karena dibeli, dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Sebesar 3 juta itu dibayar tunai. Jadi kita tulis saja di sini sebagai kas. Karena kas, jadi bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, sisanya itu akan dibayar kemudian menjadi utang usaha. Nah, karena peralatannya ini seharga 15.500.000 baru dibayar separohnya, acan. Sebesar 3 juta. Jadi 15.500.000 dikurang 3 juta, sisanya itu 12.500.000. Jadi untuk utang usahanya ini sebesar 12.500.000. Yang belum dibayar ini sebesar 12.500.000. Nah, untuk keterangannya sendiri yaitu pembelian pada Istana Mebel. Perkenalkan, nama saya David Raffi Sanjaya dari kelas 12 MIPA 4 dari kelompok 1. Akan menjelaskan mengenai jurnal umum dari Jasa Konsultan Pajak Prima pada tanggal 25 Desember 2019. Di sini berketerangan bahwa Tuan Handi mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2.500.000. Oke, jadi di keterangan yang tadi Tuan Hamdi meminjam uang untuk keperluan pribadinya, jadi masuknya itu ke akun Prive Tuan Handi. Jadi kalau pinjaman pribadi itu disebutnya Prive ya. Nah, di dalam refnya, di dalam buku besar telah tulis 302 sebanyak pinjaman masuk ke debit 2.500.000 dan juga akun kasnya masuk ke dalam kredit 2.500.000 dan di deskripsi dituliskan pengambilan pribadi Tuan Hamdi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agusti Sihab, kelas 12 MIPA 4. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tanggal 28 Desember 2019. Pada baris pertama yaitu nama akun debit dan baris kedua yaitu nama akun kredit dan baris ketiga untuk deskripsi. Dan ini kolom referensi yang diisi setelah menyelesaikan buku besar. Dari soal yang saya bacakan sebelumnya, kas dengan nominal 11.500.000 dan pendapatan jasa dengan nominal 11.500.000. Jadi jumlah debit dan kredit yaitu sebesar 194.900.000. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.